minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya Ibu Buya dari Jakarta. Alhamdulillah ternyata saya bisa pegang mic hari ini bertanya langsung kepada Buya. Mengenai begini Buya. Kita ini kan berkewajiban jika sudah ada ilmu menerangkan kebenaran, ya kan? Jika menerangkan kebenaran itu ditanggapi oleh anak sekitar atau siapapun dan itu dianggap adalah satu kesombongan, gimana tuh ya? Baik. Terutama suami kepada istri atau istri kepada suami kan saling mengisi gitu kan? Baik. Silakan Bu ya. Masya Allah, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dari jauh makanya semangat tanyanya begini-begini dari kasih kan masa dan rupanya dari jauh betul. Makanya saya melihat dari awal angkat tangan yang malah dikasih yang lainnya. Mohon maaf yang kasih nanti dikasih juga yang lainnya. Semoga Allah memberi ya. Suatu ketika Nabi lihat waktu orang sholat. Nabi itu indah. Sholat itu tiba-tiba ada lari, ngebut. Pengen datang ke shop. Nabi pengen negur, cuman sambil menyanjung. Zadakallah hirsan, semoga semangatmu tambah. Tapi nggak usah lari-lari gitu. Tapi tidak apa-apa, semangatnya sudah bagus, tidak apa-apa nanti. Biar yang lain niru lah. Jadi semangatnya untuk bertanya dan pertanyaannya bagus sekali bahwasanya semua dari kita kan setiap hari kalau kita bertemu dengan orang alim atau di majlis kan tambah ilmu. Maka hendaknya kita harus merasa perlu menyampaikan ilmu tersebut dengan catatan kita sudah memahami ilmu tersebut. Jangan sampaikan sesuatu yang tidak paham. Jadi sekecil apapun yang kita pahami. Kalau tidak kita menyampaikan yang tidak paham namanya khianat ilmu. Yang kita pahami sedikit sekecil apapun biar untuk ilmu wudhu, ilmu sholat, ilmu apapun. Baik, kemudian setelah itu yang kedua adalah kita melakukan itu karena Allah. Karena Allah. Kemudian ada adab kepada orang yang kita kasih tahu. Nabi mengajarkan kita punya adab, memandang mereka dengan mata kasih. Jadi kalau tidak punya adab juga tidak baik. Jadi kita akhlak dengan mereka. Jadi waktu menyampaikan, maka di dalam menyampaikan kebenaran kita harus punya akhlak, bukan kita merendahkan yang dikasih tahu, baik merendahkan secara terang-terangan atau merendahkan secara isyarat. Gaya merendahkan kan ada. Kadang-kadang biarpun tidak diucapkan dengan lisan tapi gayanya merendah. Tapi tidak boleh. Kalau kita sudah mulai merendahkan orang, berhentilah untuk mengingatkan orang. Sebab itu akan menambahkan kesombongan kita. Jadi pastikan kita tidak merendahkan dia. Jadi kita ingin mengangkat dia, ingin muliakan dia. Bahkan husnudon bisa jadi dia bakal lebih mulia dari kita. Sehingga seorang guru sejati nggak pernah merasa dia lebih unggul dari muridnya. Bahkan diam-diam dia berkata, aku menjadi mulia gara-gara muridku. Kalau tidak ada murid, aku tidak bisa mulia. Begitu, jadi nggak sempat merendahkan orang lain. Nah, sekarang baru punya ilmu sedikit saja, orang dicaci maki, diolok, direndahkan, dia mau jadi apa? Bahkan suatu ketika, sampai seperti Dr. Buti pernah bercerita. Beliau itu kalau ngomong kan enak lesannya. Jadi kalau orang itu kayak nggak habis, nggak puas-puas itu dengar omongannya. Apa kata beliau? Jika suatu ketika aku berbicara enak didengar fasih bahasaku, bukan karena kelebihan yang aku miliki, tapi aku husnudon. Di antara yang hadirin ada kekasih Allah, cuma dia pemahamannya kurang cepat. Karena pemahamannya kurang cepat, maka Allah jadikan aku ngomongnya fasih biar dia dengar. Jadi kebaikan adalah kembali kepada dia, bukan kepada saya. Ini orang besar gitu masih ngomong gitu. Kita ini baru belajar sedikit soal sok. Jadi begitu. Jadi yang kedua adalah yang kedua ikhlas, yang ketiga adalah dengan tata krama yang baik. Dan tata krama itu biasanya diiringi dengan cara yang tepat dalam menyampaikan dan waktu yang tepat. Cara yang tepat, waktu yang tepat. Kalau dia lagi sakit gigi, Anda jangan ngasih tahu dulu nanti ya. Jadi ntar dulu biar sembuh atau direda kasih obat anti nyeri, baru akan tenang. Artinya kita tahu kapan dia akan menyampaikannya. Kemudian setelah itu Anda koreksi diri Anda. Kalau Anda gelisah dikatakan sombong, Anda tidak ikhlas. Selesai.
Kalau Anda gelisah dikatakan sombong, Anda tidak ikhlas. Atau Anda gelisah di saat dikatakan sok, berarti Anda bukan karena Allah. Anda pengen dipandang oleh dia, hebat, wah lembut, begitu. Kalau hanya itu saja yang Anda cari, seorang penulis di Amerika mengajari salah buku, bagaimana Anda menjadi sekretaris yang baik. Gitu. Masa hanya pengen menjadi orang yang disanjung oleh manusia? Ternyata aturannya, kalau kau ingin jadi sekretaris yang sukses, maka matamu harus cerdas pandang, matamu harus mengarah kepada bosmu. Jika bosmu menggerakkan tangan, pengen pulpen, tangan pulpen sudah langsung kau kedekatkan. Jika pengen jas sudah kau pakaikan, sepatu sudah. Ini kan cara-cara yang diajarkan teori zahir itu. Jadi kita bukan urusan dohir harus benar kita. Tapi kita dengan Allah. Kalau sudah bagian, kita sudah berusaha untuk ikhlas karena Allah, bukan karena apapun. Caranya benar. Kalau dicaci sama orang ya, yang nyaci dong yang salah kan begitu. Kasihan dia, nggak usah kita marah-marah. Nggak tahu, sudah dikasih tahu ya sudah dah. Tahu diri, saya kan demi kebaikan. Nggak usah ngomong begitu deh. Ini biasanya orang tidak ikhlas. Ini kan demi kebaikan kamu. Ente tidak butuh. Ini berarti keluar dari manhaj ulama. Ulama itu di saat memberitahu pada ulama, kiai keliling dunia, itu bukan membagi-bagi surga, justru mencari surga. Seperti hari ini kami ngadain begini, saya mencari kemuliaan, saya mencari surga. Jangan surga saya dibawa oleh orang Jakarta yang barusan datang, kan begitu. Bukan saya punya surga lalu bagi-bagi, kan begitu. Bukan wah sok begini, ente tidak mau ya sudah, ente tidak mau itu urusan ente. Ini Anda ngasih kebaikan. Lah kok Ustaz sombong banget begitu. Ini begitu. Jadi setelah itu Anda tenang. Anda dikatakan sok, alhamdulillah. Untuk menata. Bahkan langsung berkata, jangan-jangan memang benar itu lumayan untuk koreksi diri. Mungkin saya ngomongnya saya sok sedikit begini barangkali saya tadi waktu ngomong. Atau tangan saya begini bukan begini. Ini beda. Sok banget lo. Kasih. Alhamdulillah pulang buat koreksi diri. Kan paling enak begitu. Kan sederhana, tapi kalau marah, kalau diri sudah dibilangi malah bilang sok-sok. Sudah tidak mau ngasih tahu lagi, berarti nggak ikhlas. Dan kaidahnya kalau Anda beritahu kepada seseorang, sekali Anda mendapatkan pahala, biarpun dia belum mendengar. Lalu Anda beritahu yang kedua kali, pahalanya tetap utuh yang kedua, biarpun dia belum mendengar. Anda beritahu yang ketiga kali, lebih gede lagi pahalanya. Apalagi dia marah-marah kepada Anda. Tidak pernah bergeming, tidak Islam putus, sudah nggak mau ya sudah, nggak akan seperti itu kalau juru dakwah sejati. Bahkan penasaran, oke, ente membangkang, Anda serang dengan kelembutanku dan kebaikanku, gitu. Ente nggak mau, tenang aja, aku nggak akan putus asa, gitu dong. Baru juru dakwah kamu putus asa, datang ke kampung gara-gara dihormati, wah dasar kampung, ras kepala kamu jahiliyah, penganggotnya Abu Jahal. Ini Ustadz gombal deh. Jangan jadi ustadz, tantangan dong malahan. Wah ini pahalaku gede banget, di sana saya tidak dihormati, nggak kasih makan, mari-mari. Wah ini Nabi di Taif dong, gitulah. Ini gara-gara ustadz diundang sama jamaahnya, gara-gara makanannya nggak selera saja sudah nggak mau datang. Dijemput pakai mobil nggak ada AC-nya aja, kipas-kipas dari awal sampai akhir. Ini ustadz apaan ininya? Jangan nyiksa jamaah ya. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.